Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar PKN dengan materi menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan agama. Akan tetapi, hubungan-hubungan sosial yang terjadi di masyarakat dapat berlangsung dengan selaras, serasi, dan harmonis, meskipun terdapat banyak keragaman. Semua perbedaan tersebut dapat diabaikan karena adanya semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, serta agama sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia didasari oleh adanya kesamaan nasib, kesamaan wilayah tempat tinggal, serta kesamaan kebutuhan hidup. Perjuangan meraih kemerdekaan yang dilakukan secara bersama-sama mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, negara Indonesia sebagai bentuk pemersatu dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Kedua, rasa senasib dan sepenanggungan menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk NKRI. Yang ketiga, semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Dan yang keempat, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Mengidentifikasi keteraturan dalam lingkungan rumah dan kaitannya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Adanya keteraturan dapat mewujudkan ketertiban. Kehidupan yang tertib dan teratur akan mengurangi terjadinya perselisihan. Keteraturan dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu pendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia. Meskipun saat ini bangsa Indonesia sudah bebas dari bangsa asing, persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan amatlah penting untuk dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan terjaga. Bangsa Indonesia terdiri dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Untuk itu, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan tersebut agar kerukunan dalam masyarakat dapat tercapai. Yang kedua, terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Setiap orang memiliki pendapat dan kehendak masing-masing. Kita sebaiknya tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Tidak memaksakan kehendak pribadi dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehingga perselisihan dapat dihindari. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia terjaga kelestariannya. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Sebagai generasi muda, kita bertanggung jawab untuk melestarikannya. Kita harus bersatu untuk melestarikannya, seperti dengan mempelajari kebudayaan daerah, mempelajari tarian daerah, serta membuat perkumpulan pecinta budaya Indonesia. Sikap-sikap persatuan tersebut juga membuat pengetahuan kita bertambah. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat tercapai. Masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Jika masyarakat melakukan sikap persatuan dan kesatuan, maka suasana tentram, aman, dan damai akan tercipta. Kondisi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan perekonomian yang berjalan lancar mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Musyawarah sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Musyawarah merupakan kegiatan perundingan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan merupakan salah satu nilai luhur sila keempat Pancasila. Musyawarah merupakan salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pendapat antar anggota yang terjadi dalam proses musyawarah sebaiknya dibicarakan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Kepentingan bersama diutamakan dalam proses mengambil keputusan dalam musyawarah. Kamu tentunya pernah melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai contohnya, musyawarah pada pemilihan ketua kelas. Beberapa hal yang diperhatikan dalam keputusan bersama. Yang pertama, memahami apa dan tujuan keputusan bersama itu diambil. Kedua, saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Ketiga, lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak. Upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Persatuan di dalam suatu kelompok dapat diibaratkan sebagai seikat sapu lidi. Sehelai lidi akan menjadi lebih kuat jika disatukan menjadi seikat sapu lidi. Kita dapat menjadi bangsa yang kuat ketika seluruh rakyat Indonesia bersatu. Begitupun di lingkungan sekolah. Seorang kepala sekolah, guru, siswa, dan petugas sekolah harus menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang tercipta di lingkungan sekolah dapat membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Jika kegiatan belajar mengajar menyenangkan, prestasi siswa pun dapat ditingkatkan. Persatuan dan kesatuan dapat ditingkatkan dengan berbagai usaha sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan musyawarah dalam mengambil berbagai keputusan. Kedua, senantiasa mengingatkan para siswa tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing. Yang keempat, menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan antar sesama. Dan yang kelima, berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Ketika menggunakan fasilitas umum, kita harus menjaga ketertiban. Dengan menjaga ketertiban, kita menghargai orang lain sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan harus ditanamkan dalam diri setiap manusia. Persatuan dan kesatuan membentuk manusia menjadi makhluk sosial yang memiliki rasa toleransi antar sesama. Jika setiap manusia memiliki rasa persatuan dan kesatuan, kehidupan menjadi damai dan tentram. Pertengkaran antar sesama pun dapat dihindari. Pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar. Persatuan dan kesatuan tidak hanya berpengaruh bagi diri sendiri. Persatuan dan kesatuan juga memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat merupakan kumpulan orang yang hidup di sekitar kita. Di masyarakat terdapat berbagai keragaman, seperti keragaman suku bangsa, agama, budaya, dan pendidikan. Keragaman tersebut harus disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan.
Salah satu cara menyikapinya adalah dengan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya persatuan dan kesatuan antara lain membuat kehidupan menjadi aman, meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan, dan mengurangi kecemburuan sosial di masyarakat. Pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Kegiatan kerjasama dan menolong orang lain merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan di kehidupan masyarakat. Persatuan dan kesatuan senantiasa diupayakan oleh berbagai pihak seperti masyarakat umum, pelajar, dan pengurus sekolah, tidak terkecuali oleh pemerintah. Presiden dan wakil presiden akan bekerja sama dan bersatu dengan para menteri dan jajarannya untuk melaksanakan dan membawa pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik. Ketika menghadapi sebuah masalah, presiden dan wakil presiden akan bermusyawarah dengan para menteri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan presiden, wakil, dan para menteri mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan demi tujuan kehidupan bernegara menjadi lebih lancar dan lebih baik dalam segala bidang. Selain itu, keamanan dan ketertiban negara pun dapat tercapai. Nah, itu materi untuk pertemuan hari ini tentang persatuan dan kesatuan. Dan untuk tugasnya nanti Bapak cantumkan di deskripsi video. Jangan lupa kalian kerjakan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.